Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga detik ini, hingga sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemampuan kita untuk mengisi waktu-waktu ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Dan tentunya banyak keutamaan-keutamaan bahasa Arab ya. Di salah satunya adalah bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian berfikir. Nah, di sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan kita itu wajib memahami bahasa Arab, tentunya kita juga harus mempelajari bahasa Arab karena itu merupakan kunci apa? Kunci kita memahami syariat. Mungkin ada timbul pertanyaan seperti ini, mungkin Ustaz, bukannya sekarang sudah banyak terjemahan-terjemahan Al-Quran? Sekarang sudah banyak tafsir-tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apakah itu tidak cukup? Iya, belum cukup. Karena beda ketika yang memahami Al-Quran, yang memahami tafsir Al-Quran itu adalah orang yang paham bahasa Arab, itu akan lebih mengetahui lebih dalam. Akan mengetahui lebih dalam. Dan kedua, mempelajari bahasa Arab itu sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berbahasa Arab. Hadis-hadisnya menggunakan bahasa Arab, perkataan para sahabat juga menggunakan bahasa Arab. Nah, sebagai wujud cinta kita kepada mereka, kita mempelajari bahasa mereka. Karena kan kita lihat ya fenomena anak muda sekarang. Mungkin di beberapa tahun yang lalu ketika booming-boomingnya apa? Korea ya. Nasallallahu alaihi sampai mereka mempelajari bahasa-bahasa Korea. Atau misalkan pemuda-pemudi yang fansnya terhadap kartun-kartun Jepang, apalah itu namanya. Mereka mempelajari bahasa-bahasanya. Nah, kita mudah-mudahan tidak seperti mereka dan kita lebih apa? Mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita mempelajari bahasa Arab. Nah, itu mungkin sedikit semangat kita ya, motivasi untuk senantiasa belajar bahasa Arab. Dan yang perlu diperhatikan juga dalam pembelajaran bahasa Arab ini, terutama kitab pertama itu memang dituntut untuk aktif ya, interaktif. Jadi memang harus ada keaktifan dari peserta didik semuanya. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Quran yang mulia menggunakan bahasa Arab, yang dimana bahasa Arab pada zaman beliau itu berada di tingkat tertinggi, di tingkat tertinggi. Nah, sebagaimana yang telah diketahui juga bahwasanya para nabi itu diutus kepada kaumnya dan para nabi diberikan mukjizat itu sesuai dengan kemampuan atau keilmuan yang sedang tren pada waktu itu. Misalnya di zaman Nabi Isa itu umatnya sedang tren atau terkenal tentang ilmu kedokteran. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat yang melebihi mereka.
yaitu bisa menghidupkan mati, menghidupkan orang yang mati, bisa menghidupkan orang yang buta dari lahir, bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kulit yang parah. Nah, begitu pula Nabi Musa. Waktu itu sebagaimana telah diketahui dan jelaskan juga di dalam Al-Quran, pada zaman Nabi Musa terkenal apa waktu itu? Sihir, ilmu sihir. Nah, maka Nabi Musa diberikan mukjizat untuk menantang mereka. Nah, begitu pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, waktu itu kaum Quraisy atau pada zaman Arab jahiliyah waktu itu mereka berada di dalam puncak ketinggian bahasa. Sehingga apabila salah satu dari mereka sedang merasakan galau gitu ya, atau sedang merasakan senang, itu otomatis mereka melantunkan bait syair sebanyak ribuan. Tidak perlu berpikir, membuat syair. Yang contohnya syair itu yang akhir-akhirannya ro semua. Nah itu susah, apalagi kita. Kita pun yang orang Indonesia kalau kita suruh membuat puisi yang belakangnya A semua susah gitu. Dengan menjaga keindahan bahasanya. Nah, pada waktu itu juga di Arab seperti itu. Makanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menantang mereka. Bahkan istimewanya Al-Quran itu ketika mereka eh, menantang untuk menandingi Al-Quran, mereka tidak bisa. Padahal Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf atau kata-kata yang mereka ucapkan sehari-hari. Akan tetapi tidak bisa menandingi Al-Quran. Karena Allah sudah menjamin, ya, sudah menantang mereka. Wala ini istama'atil insu wal jinnu ala an yatu bimisli hadal Quran la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kalaulah jin dan manusia berkumpul seluruhnya nih dari awal Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kemudian jin juga dari setiap generasi itu bersatu padu untuk membuat yang sama persis seperti Al-Quran, mereka tidak akan bisa. Oke, satu Quran tidak bisa. Kemudian Allah turunkan lagi di ayat lain. Tantangannya diturunkan lagi standarnya. Fa'tu bi asri suwarim mislahu. Atau misli atau sebagaimana yang di ayat disebutkan. Datangkanlah 10 surat saja. Datangkanlah 10 surat saja. Tidak bisa. Kemudian di ayat lain di Al-Baqarah ada tantangan, datangkan satu surat yang mesti tidak akan bisa. Nah ini Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya bahasa Arab yang di dalam Al-Quran itu sangat istimewa, sangat indah, sangat berisi tentang mukjizat. Tapi itu beberapa keutamaan tentang bahasa Arab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana suaranya? Apakah jelas? Jelas ya suaranya? Bisa terdengar jelas? Jelas Ustaz. Dari kemarin anak kata admin itu katanya sudah sampai pelajaran 5 ya, anak kurang tahu. Tidak apa-apa, kita langsung saja langsung ke pelajaran kelima untuk melanjutkan materi. Nah, di sini di halaman 27 ada ad-darsul khamisu, yaitu pelajaran yang kelima. Nah, di sini anak akan menggunakan pointer ya. Nah, ada tanda merah. Di sini ada tanda merah. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Nah, di sini ada percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Antara Sa'id dengan Yasir dengan Ali. Baik, akan Anda bacakan dulu dan akan Anda terjemahkan. Mohon semuanya diperhatikan. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Nah, Sa'id berkata, Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Apakah ini kitab Muhammad, wahai Yasir? Jadi Sa'id menanyakan, apakah ini kitab kepunyaan Muhammad, wahai Yasir? Nah, berkata Yasir, la, bukan. Hadza kitabu Hamidin.
Hadza kitabu Hamidin. Ini adalah kitabnya Hamid. Berkata Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Berkata Yasir, huwa alal maktabi hunaka. Dia, nah huwa ini kemana? Ke kitab ya. Huwa ini kata ganti untuk kitab. Huwa alal maktabi huna. Kitab tersebut ada di atas meja di sana. Hunaka artinya di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Yasir huwa ala maktabil mudarris. Buku tulis tersebut ada di mejanya mudarris, yaitu meja guru. Berkata Sa'id bertanya lagi, qalamu man hadha ya Ali? Qalamu pulpen, man siapa? Hadha ini ya Ali, wahai Ali. Maksudnya, pulpen siapa ini wahai Ali? Pulpennya siapa ini wahai Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Ini adalah pulpennya guru. Aina haqibatul mudaris? Sa'id bertanya lagi, aina haqibatul mudaris? Di mana tas mudaris atau guru? Hiya tahtal maktabi. Tas tersebut ada di bawah meja. Tas tersebut ada di bawah meja. Nah, ini percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Tapi ada pertanyaan tidak seputar kosakata? Silakan. Jika menemukan kosakata atau dari percakapan ini yang belum diketahui, silakan ditanyakan. Tapi kalau tidak ada, kita baca ya. Tapi di sini kita butuh 2 orang ya. Satu menjadi Sa'id, satu menjadi Yasir dan Ali. Nah, di sini ada siapa? Ini pesertanya akhwat semua ya, berarti ya? Berarti akhwat semua ya. Taib, Ana butuh 2 orang tadi. Umamah tidak bisa. Taib, Nida ul Husna ada? Gimana, siap baca? Atas nama Dida ul Husna. Nah, kemudian yang kedua, Hidayah ada? Siap untuk baca? Insya Allah siap Ustaz. Nah, taib. Yang Nida itu jadi Sa'id ya. Tidak apa-apa ya meskipun ikhwan ini untuk belajar kita. Tapi yang Nida jadi Sa'id. Kemudian yang Hidayah jadi Yasir dan Ali. Taib, silahkan. Aktabu Muhammadin hadza ya Yasir. La hadza kitabu Hamid. Aina kitabu Hamid. Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammar. Huwa ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali. Hadza qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarris. Hiya tahtal maktabi. Mumtaz, Masya Allah. Nah, sekarang dibalik ya. Jadi yang Sa'id siapa tadi? Tadi kan Nida ya. Yang jadi Sa'id sekarang Hidayah, kemudian yang Yasir dan Ali Nida. Silakan. Kitabu Muhammad hadza ya Yasir. La hadza kitabu Hamid. Hamidin ya. Aina Hanya panjang ya. Hamidin. Hamid. Aina kitabu Muhammad. Huwa alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammarin. Huwa ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali. Hadza qalamul mudarris.
Aina hakibatul mudarris? Hiya tahtal maktab. Mumtaz, barakallahu fiik, insyaallah. Baik, mumtaz dari percakapan antara Sa'id dan Yasir. Baik, sekarang langsung ke percakapan ya, latihan. Nah, sebetulnya kita di sini akan membahas materi seputar tentang isim yang disandarkan kepada isim yang lain atau sebuah kata benda yang disandarkan kepada kata benda yang lain. Dalam istilah bahasa Arab, pembahasan ini disebut dengan apa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah belajar? Dengan istilah apa? Mudhafun dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Atau kalau kata orang-orang yang belajar di pondok zaman dahulu, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Nah, tapi di sini kita sebut sesuai dengan bahasa Arabnya mudhafun dan mudhafun ilaih. Tapi sebelum kita masuk ke percakapan, di sini ada latihan yang kedua. Di sini ada latihan pertama. Ada 3 pertanyaan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, siap-siap jawab ya. Nanti Ana tunjuk satu-satu. Tapi di sini ada atas nama Hilma dan Hilwa. Ini 2 orang ya, berarti satu akun ya. Hilma dan Hilwa. Nah, gimana Hilma? Hadir? Sepertinya beliau belum bisa. Ada Ustaz. Ada. Ini 2 orang langsung ya, Hilma dan Hilwa. Atau Hilwa saja, atau Hilma saja. Gimana? Ini 2 orang atau 1 orang ya? Iya. 2 orang. Baik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Nah, coba jawab Hidayah. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Wa alal maktabi hunaka. Mumtaz. Yang kedua, Aina kitabu Ammar? Silakan Hilma. Jawab nomor 2. Aina kitabu Ammarin? Sepertinya belum bisa. Kemudian Nidaul Husna. Coba jawab nomor 2. Aina kitabu Ammarin? Bentar. Atau Wa alal maktabi mudarris. Naam, huwa ala maktabil mudaris. Nah, tidak pakai daftar harusnya. Taib, bahasa. Taib, cukup. Langsung kita ke latihan yang kedua. Adif al-kalimatal ula ila tsaniyah. Nah, di sini latihan yang nomor 2 bisa diperhatikan di kitab masing-masing atau di layar. Tugasnya adalah adif al-kalimatal ula. Adif itu artinya sandarkan kalimat yang pertama kepada kalimat yang kedua. Nah, di sini ada contoh, lihat, ada yang pertama contoh kitabun, Muhammadun. Kitabun harokatnya dhammah, Muhammadun harokatnya dhammah. Nah, di sini masih berlaku atau belum disandarkan. Itu kalimat pertama kalimat yang pertama itu kitabun, kalimat yang kedua Muhammadun. Nah, perlu diperhatikan juga ya, kalimat di sini menurut bahasa Arab. Karena kalau kalimat menurut bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Lihat ke kata kitabun atau kalimat kitabun dengan Muhammadun. Ini dua-duanya masih dhammah. Kenapa dua-duanya masih dhammah? Karena masih terpisah, belum menjadi satu, belum disandarkan ke satu sama lain. Yang ditandai dengan koma berarti masih terpisah.
Kemudian titik 2 jadi kitabu Muhammadin. Jadi kitabu Muhammadin. Nah, Muhammadun ya, Muhammad, lihat kita fokus ke yang kata pertama kitabun. Ketika sudah disandarkan kepada Muhammad, apa yang terjadi? Coba ada siapa yang bisa menjelaskan, jangan menjelaskan lah ya. Yang menentukan perubahan apa yang terjadi. Dari kitabun Muhammadun jadi kitabu Muhammadin. Nah, ada yang bisa jawab? Apa perubahan yang ada pada kitabu Muhammadin? Dari kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah, apa kira-kira perubahannya? Nah, silakan siapa yang mau jawab? Nah, lihat asalnya kitabun jadi kitabu. Apa perubahannya? Ada perubahan tidak? Nah, perubahannya itu ada di harokatnya Harokat. ya. Nah, perubahannya ada di harokat. Sama-sama domah, beda. Kitabun dia domatain, tanwin ya. Kalau kitabu tidak menggunakan tanwin, hanya domah biasa. Kemudian perubahan yang kedua ada di kata Muhammad. Yang asalnya Muhammadun itu menjadi Muhammadin. Berubah menjadi Muhammadin. Jadi kesimpulannya, jika suatu isim atau dua isim yang disandarkan satu sama lain, maka isim yang pertama dia berharokat dhammah tanpa tanwin. Nah, isim yang kedua itu menjadi harokat kasroh. Menjadi harokat kasroh. Baik kasrohnya dengan tanwin atau tidak. Nah, di sini kata pertama yaitu kitabun itu disebut dengan istilah mudhof. Istilah mudhof. Adapun yang kedua yaitu kata Muhammad ini disebut dengan mudhof ilaih. Disebut dengan mudhof ilaih. Itu. Nah, sama yang sebelah kiri juga sama maktabun al-mudaris. Di sini bedanya hanya yang isim kedua itu ada alif lam. Yang isim kedua ada alif lam. Jadi maktabul mudarrisi. Al-mudarisnya tidak menggunakan tanwin. Ada yang tahu kenapa? Muhammadin pakai tanwin, al-mudaris tidak menggunakan tanwin. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Nah, karena yang al-mudaris itu ada alif lam. Ada alif lam. Dan alif lam dengan tanwin itu haram disatukan. Jadi kalau ada isim yang ada alif lamnya di awal, maka tidak boleh ada tanwin. Akan tetapi kalau misalkan ada isim yang bertanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari segi makna apa artinya? Kitabun itu artinya kitab Muhammad. Tapi ketika telah disandarkan satu sama lain, maka artinya jadi kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad. Jadi kitab ini kepunyaan Muhammad. Seperti itu. Nah, sekarang kita sandarkan isim yang titik-titik di bawah ini seperti yang ada di contoh. Ukhilwa gimana? Siap menjawab pertanyaannya atau mengerjakan tugasnya? Uhilma atau ukhilwa, silakan. Siap? Sepertinya belum siap. Kalau tidak siap, oke, berarti ukhidayah. Coba silakan kerjakan yang kanan. Langsung saja disebutkan. Qalamun hamidun jadi apa? Qalamu hamidin. Tuntas. Nah, lanjutkan ke bawah. Baitu Abbasin. Abbas. Nah, Ghurfatu Ali. alinya harokatnya apa? Uh, kas. Kasroh. Ya berarti jadi baitu Abbasin. Betul kayak tadi. Ghurfatu aliyin. Nah, Ghurfatu Aliyin. Daftaru Sa'idin. Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Sa'idin. Mindilu Yasirin. Nah,
Komisu Ammarin. Mumtaz. Satu lagi. Sariru Khalidin. Nah, Sariru Khalidin. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya yang kolom sebelah kiri. Silakan Ukhnida. Atau Husna. Ustaz. Silakan. Yang Miftahul Al-Baitu. Miftahul Oh, Nah, jadi gimana kalau disandarkan? Seperti dicontoh ya. al-baitu miftahun. Apa miftahun al-baitu? Miftahul Baiti. Lihat contoh di atasnya ada maktabun, koma, kemudian al-mudarrisu. Oh iya. Kemudian titik 2 disandarkan jadi maktabul mudarrisi. Isim yang pertama dhamma, isim yang kedua menjadi kasroh. Nah, silakan yang miftahun al-baitu rubah ke seperti contoh. Miftahul baiti. Mumtaz. Nah, terus ke bawah. Dukkanu tajiru. Tajiru atau tajiri? Tajiru. Tajiri ya, karena lihat contohnya. Maktabul mudarrisi. Berarti di sini juga dukanut tajiri. Berubah. Dukkanu tajiri. Berikutnya yang baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Mumtaz. Ismul walidi. Waladi ya. Waladi. Katabullahi. Kitabullahi. Mumtaz. Bintul tabibi. Naam. Miftahus sariri. Sariri atau sayaroti. Oh ya, miftahus sayyarati. Mumtaz, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, di sini anak artikan dulu ya. Mohon diperhatikan. Kitabu Muhammadin, berarti kitabnya Muhammad. Qalamu Hamidin, pulpennya Hamid. Baitu Abbasin, rumahnya Abbas. Ghurfatu Aliyin. Ghurfah? Mana ghurfah? Ada yang tahu? Apa arti dari ghurfatun? Kamar. Kamar, mumtaz. Ghurfatu Aliyin, berarti kamarnya Ali. Daftaru Sa'idin, buku tulisnya Sa'id. Mindilu Yasirin, mindil sapu tangan atau tisu atau sorbet ya. Serbetnya Yasir. Komisun, kemejanya Ammar. Sariru Khalidin, ranjangnya Khalid. Kemudian sebelah kiri maktabul mudarisi, mejanya guru. Miftahul baiti, kunci rumah. Dukanut tajiri, dukan itu toko, tajir pedagang, toko pedagang atau tokonya pedagang. Baitul muhandisi, rumahnya arsitek. Ismul waladi, nama anak laki-laki. Kitabullahi, kitab Allah. Bintut tabibi, anak perempuan dokter. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Nah, jadi fungsi dalam mudhaf ilaih ini adalah membuat isim itu menjadi lebih spesifik atau lebih rinci. Nah, kita ambil contoh ya. Misalkan miftahul baiti. Baitnya kita hilangkan. Kita bilang miftahun saja. Artinya kunci. Nah, kunci saja artinya. Kita belum tahu kunci ini kunci siapa, kunci apa. Nah, akan faham ketika isim tersebut disandarkan kepada isim yang lain. Misalnya miftahul baiti. Oh, kunci rumah. Miftahus sayyarati. Oh, kunci mobil. Misalkan miftahu as-sunduqi. Misalkan kunci kotak atau kunci berangkas. Atau misalkan lain miftahul khizanati. Kunci lemari dan seterusnya. Nah, itu fungsi dari mudhaf ilaih. Nah, sekarang latihan yang ketiga di sini membaca ya.
Di sini banyak isim-isim yang sudah disandarkan. Contohnya yang pertama babul madrasati. Babul madrasati, pintu sekolah. Nah, sekarang silahkan Ukhnida. Coba dibaca lagi yang halaman 28 latihan nomor 3. Latihan nomor 3. Ya, yang babul madrasati. Babul ini. Babul madrasati. Nah, Hima hima himarur rijali. rojuli ya. Rojuli. Himarur rojuli. Baitun hamidi. Baitu. Nah, tadi Bait kaidahnya tidak boleh tanwin ya kalau isim yang pertamanya atau mudhofnya. Dia domah tapi tidak boleh pakai tanwin. Karena dia sudah menjadi mudhof atau sudah menjadi isim yang disandarkan. Baitu hamidi. Nah, hamidinya menggunakan tanwin karena tidak ada alif lam. Baitu hamidin. Mumtaz. Sayyaratul mudiri. Mudiri, na'am. Mindilu ammari. Nah, amarnya bertanwin atau tidak? Bertanwin ammarin. Na'am. Ismut ghalibi. Mumtaz. Baitullahi. Mumtaz. Fi kitabillahi. Man baitil mudarrisi. Min ya di sini, min. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib di sini anak terjemahkan dulu. Babul madrasati berarti pintu sekolah. Himarur rojuli. Bukan rijli ya. Kalau rijli itu nanti maknanya jadi rancu. Himar itu hewan keledai. Ar-rojul seseorang. Maksudnya himarur rojuli keledainya seseorang. Jadi kalau diartikan himaru rijli, keledainya kaki, nggak nyambung. Jadi di sini ar-rajuli, seseorang. Baitu Hamidin, rumah Hamid. Sayyaratul mudiri, mobil mudir. Mindilu Ammarin, tisunya Ammar. Ismut talib, nama siswa. Baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah. Min baitil mudarrisi, dari rumah guru. Ala maktabil mudiri, di atas meja mudir. Latihan keempat, silakan Hidayah. Coba dibaca nomor 1 sampai nomor 5 saja. Silakan Hidayah, gimana bisa? Aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Nah, Al-Qur'anu kitabullah. kitabullah, harokatnya apa? Harokat akhirnya. Kitabullah, hu atau hi? Nah, dia jadi Kitabullah. mudhaf. Nah, kitabullahi, mumtaz. Nomor 3. Yang nomor 3, yang paling atas. Halaman 29. Ka'batu baitullahi. Nah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullahi, Rasulullahu. Rasulullahi. Nomor 5. Kharaja ya. Kharajal mudarrisi min ghurfatil mudiri. Nah, di sini al-mudarrisu karena dia jadi fa'il, kharaja fi'il.
Kharaja al-mudarrisu. Coba ulangi. Nomor 5. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Mumtaz. Barakallahu fiik. Cukup insyaallah. Nah, sekarang kira-kira nomor 5. Halaman 30, latihan nomor kelima. Kawin jumalan mufidatan bimal ilfaraghi fi mayali. Lengkapilah jumlah mufidah atau kalimat-kalimat di bawah ini dengan mengisi titik-titik yang kosong. Misalnya, nomor 1, titik-titik-titik al-baiti mughlaqun. Rumah terkunci. Nah, kira-kira apa yang terkunci? Nah, bisa disikan. Kira-kira nomor 1 apa jawaban yang sesuai? Pintu. Nah, pintu bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arab pintu? Jadi apa nomor 1? Bab ya. Bahasa Arab pintu bab. Berarti jadi babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Nah, yang kedua, aina titik-titik as-sayyarah. Nah, kira-kira apa yang dicari biasanya? Kunci. Berarti aina miftahus sayyarati. Yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu. Nah, ini pasti tahu. Rasulullahi. Yang keempat, titik-titik at-tabibi ba'idun. Nah, kira-kira apa yang sesuai untuk mengisi nomor 4? Titik-titik dokter jauh. Nah, biasanya apa yang jauhnya? Rumah berarti ya. Baitut tabibi ba'idun. Yang kelima, Al-Qur'anu kitabullahi. Yang keenam, Khadijatu titik-titik Hamid. Nah, Khadijah siapanya Hamid? Misalnya Khadijatu ukhtu Hamidin. Khadijah adalah saudarinya Hamid. Ana titik-titik al-mudaris. Misalnya ana ibnul mudarrisi. Saya adalah anak guru. At-talibi maksurun. Misalnya nomor 8 kita isi dengan pulpen. Qalamut talibi maksurun. Pulpen santri atau pulpen siswa patah. Babu titik-titik maftuhun. Nah, kira-kira apa yang sesuai untuk mengisi nomor 9? Ada yang tahu? Silahkan. Apa? Nah, kira-kira babu apa? Bebas ya. Ini boleh pintu rumah, pintu mobil, pintu masjid, pintu sekolah. Misalkan pintu masjid, babul masjidi maftuhun. Yang ke-10, kharajal mudarisu min baitil mudir. Baik, sekarang nomor 6, sahih at-tarkibatit taliyah. Koreksi atau betulkan susunan-susunan kalimat di bawah ini sesuai dengan kaidah penyandaran isim tadi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita sebutkan di awal bahwa ciri-ciri mudhaf atau isim yang disandarkan kepada isim lain adalah isim yang pertama itu dia bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh ya. Tergantung kedudukan dia di dalam kalimat. Kalau misalkan mudhafnya sebelumnya ada huruf jar, maka mudhafnya menjadi kasroh. Tapi kalau tidak didahului dengan huruf jar atau huruf yang lain, maka dia tetap dhammah. Tapi tidak boleh tanwin. Itu aturan menjadi mudhaf. Mudhaf tidak boleh tanwin. Harokatnya bebas. Bisa kasroh, bisa fathah, bisa dhammah. Intinya nggak boleh tanwin. Nah, untuk yang isim keduanya itu mudhafun ilaihnya peraturannya dia harus senantiasa kasroh. Baik yang tanwin atau tidak. Kalau yang kasrohnya tanwin berarti tidak boleh ada alif lam. Kalau kasrohnya biasa berarti ada alif lam. Nah, silakan. Nida. Coba perbaiki yang al-qalamut talibi. Nah, gimana yang betul? Qalamut talibi. Qalamut talibi. Jadi mana yang salahnya di mana?
itunya, B-nya, yang bagian akhirnya. Nah, al-qalabnya betul, pakai alif lam. Pakai alif lam. Yang al-qalabnya betul, pakai alif lam. Apa salah? Salah. Nah, betul, berarti harusnya tidak ada alif lam. Mumtaz. Yang babus sayyaratu, betulnya yang betul gimana? Babus sayyaratu yang betulnya sayyaroti. Nah, jadi harusnya babus sayyarati ya harusnya. Baik, yang berikutnya bintu Hamidun. Nah, perbaiki. Bintu Hamidi. Pakai tanwin atau tidak? Enggak, Kenapa tidak? karena dia tidak ada alif lamnya. Nah, kalau tidak ada alif lam harus pakai tanwin ya, Hafan. Nah, kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Jadi tanwin sama alif lam itu tidak akan bertemu dalam satu isim. Berarti bintu Hamidin. Kemudian ar-Rasulullah. Ini betul, bagaimana yang betul? Apa Ustaz bisa diulang? Yang ar-Rasulullah yang nomor ini. Ar-Rasulullah. Itu rojulinya ini. Yang ini nih, nah, perbaiki yang ar-Rasulullah, perbaiki yang ini. Ar-Rasulullah. Ya. Ya, ar-Rasulnya pakai alif lam atau tidak? Pakai alif lam. Harusnya tidak ya, karena dia menjadi mudhaf atau isim pertama. Allah jadi isim kedua. Nah, isim pertama ini tidak boleh ada film. Jadi yang betul Rasulullahi, bukan ar-Rasulullahi, tapi Rasulullahi. Oh, iya. Nah, yang kemudian ismul walada. Nah, perbaiki. Bismillahi. Bismillahi itu ada alif lamnya. Yang ini nih, yang ismul walada. Kelihatan tidak? Anda Oh, tandai warna merah. kelihatan. Nah, coba perbaiki. Ismul waladi. Mumtaz, ismul waladi. Baik, satu lagi. Yang ini, yang ibnun al-mudarisi. Nah, perbaiki. Ibnul mudarrisi. Mumtaz, barakallahu fiik. Berarti itu untuk pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih sudah selesai. Sekarang masuk ke pembahasan berikutnya. Yaitu tentang di sini nomor 7. Perhatikan yang nomor 7. Muhammadun titik 2 jadi ya Muhammadu. Ustadzun titik 2 ditambahkan ya jadi ya Ustadzu. Khalidun titik 2 jadi ya Khalidu. Waladun titik 2 jadi ya waladu. Nah, apa di sini? Di sini kita membahas tentang ya atau nida. Nida itu panggilan ya. Jadi panggilan dalam bahasa Arab menggunakan ya. Hey kalau dalam bahasa kita. Hey Muhammad. Nah, bahasa Arabnya ya Muhammadu. Jadi kalau ada nama atau isim datang setelah ya yang artinya wahai, itu isimnya harus berharokat domah dan tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh pakai tanwin meskipun tidak ada alif lam. Kan tadi kita sudah sepakati, isim itu tidak akan bertemu antara tanwin dengan alif lam. Jadi kalau ada alif lamnya tidak boleh pakai tanwin. Kalau tidak ada alif lamnya maka harus pakai tanwin. Nah, di sini berbeda. Kalau isim tersebut datang setelah ya, maka dia domah dan tidak boleh pakai tanwin. Meskipun tidak ada alif lam. Muhammadun jadi ya Muhammadu. Ustadzun jadi ya Ustadzu. Khalidun jadi ya Khalidu. Waladun jadi ya waladu. Nah, langsung ke bawahnya nih latihan. Nah, silakan Hidayah. Coba dibaca.
Yang ya Ali. Nah, kira-kira Ya harokat alinya apa? Ali, Aliyu. Aliyu, mumtaz. Kemudian berikutnya. Ya Abbasu. Hmm. Syekh. Nah, syekh harokatnya, harokat akhirnya apa? Syekh. Syekh. Syekhu atau syekhun? Syekhun. Ya, syekhun. Seperti di contoh ya, Muhammadun. No. Muhammadun bertanwin karena dia tidak ada ya. Tapi kalau ada ya, jadi apa ya? Ya Syekh. Nah, harokat akhirnya dibaca ya, jangan disukunkan ya. Ya Syekhu. Nah, ya syekhu. Ya, ya Rajulu. Ya rajulu. Kemudian, Yasir. Yasir. nah, harokatnya ya. Apa harokat akhirnya? Yasirun. Ya sirun mumtaz. Berikutnya, tiga Ya lagi. Ammaru. Hmm, Duk, Dukturun. mumtaz. Ya Dukturu. Nah, mumtaz. Barakallahu fiq. Nah, itu jadi perbedaan isim yang didahului dengan ya dengan yang tidak. Kalau tidak ada apa-apa berarti dia bertanwin syaikhun. Kenapa tanwin? Karena bukan tidak ada alif lam. Kemudian kenapa ya syaikhu? Karena ada ya-nya. Wahai syekh, seperti itu. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Berarti insyaallah nanti lanjutkan di halaman 31. Tapi sebelum kita tutup ada pertanyaan tidak? Baik tentang kosakata atau yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.